Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Alfianita Pujiastuti dari PGMI 5B UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Materi ini saya gunakan sebagai salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran TIK yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ja'far Asy-Shadiq MPDI. Nah, untuk selanjutnya, mari kita mulai pembahasannya ya teman-teman. Yang pertama yaitu peran teknologi dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran melalui akses informasi yang lebih luas, interaktif, dan juga fleksibilitas. TIK ini memungkinkan guru dan juga siswa untuk mengakses sumber belajar secara daring, berkomunikasi tanpa batas waktu dan tempat, serta mempercepat proses pengolahan data atau hasil belajar. Contohnya yaitu penggunaan Learning Management System seperti pada aplikasi Google Classroom yang mempermudah pengelolaan materi, tugas, dan juga evaluasi siswa secara digital. Selain itu, ada aplikasi interaktif seperti Kahoot. Aplikasi ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa melalui kuis berbasis permainan yang seru dan kompetitif. Yang sering saya temui di kelas yaitu bagaimana guru menggunakan aplikasi Zoom untuk pembelajaran jarak jauh. Zoom bisa digunakan untuk diskusi langsung meskipun siswa ini berada di lokasi yang berbeda. Aplikasi Zoom ini dulu lebih sering digunakan ketika pandemi COVID-19, di mana siswa dan guru tidak dapat belajar secara tatap muka. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis e-learning. Pembelajaran berbasis e-learning adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan platform digital dan juga teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar. Dalam e-learning, konten pembelajaran disampaikan melalui perangkat elektronik, contohnya seperti komputer, tablet, ataupun smartphone. E-learning ini dilakukan secara daring maupun luring, yang tujuannya yaitu mempermudah akses, fleksibilitas, dan personalisasi pembelajaran. E-learning memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu fleksibilitas waktu dan juga tempat. Mahasiswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, adanya beragam sumber belajar. E-learning memungkinkan akses ke berbagai sumber belajar seperti video, e-book, ataupun simulasi interaktif. Yang ketiga, peningkatan kemandirian belajar. Mahasiswa dilatih untuk belajar secara mandiri dan mengatur waktu mereka sendiri melalui e-learning. Selain itu, e-learning juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah keterbatasan interaksi sosial. Pembelajaran yang dilakukan secara daring sering mengurangi interaksi tatap muka antara mahasiswa dan juga dosen. Yang kedua, adanya kendala teknologi, di mana tidak semua mahasiswa memiliki akses ke perangkat atau internet yang memadai. Dan yang terakhir, adanya kesulitan dalam evaluasi yang praktis. Terdapat beberapa mata kuliah yang memerlukan praktik langsung, jadi sedikit sulit untuk dilakukan melalui e-learning. Yang ketiga, desain media pembelajaran digital. Dalam merancang media pembelajaran berbasis teknologi, langkah-langkah utama yang dilakukan meliputi analisis kebutuhan. Pada analisis kebutuhan, kita perlu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan kendala teknis yang mungkin muncul. Yang kedua, perancangan konsep. Perancangan konsep ini kita perlu membuat kerangka atau alur pembelajaran, menentukan jenis medianya, contohnya seperti video, infografis, atau aplikasi interaktif, serta memilih perangkat lunak yang mungkin sesuai dengan pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan konten. Dalam pengembangan konten,
Kita perlu mengumpulkan dan menyusun materi pembelajaran yang relevan, menarik, dan mudah dipahami. Bisa juga dilengkapi dengan elemen visual ataupun audio. Yang keempat, implementasi dan juga uji coba. Kita perlu mengaplikasikan media dalam kelas atau platform yang ditentukan, lalu meminta umpan balik dari siswa untuk perbaikan. Yang terakhir adalah evaluasi dan revisi. Evaluasi ini mencangkup menilai efektivitas berdasarkan hasil belajar siswa dan melakukan penyempurnaan jika diperlukan. Contohnya, jika ingin membuat video pembelajaran interaktif, langkah-langkah ini dapat dilakukan dengan bantuan aplikasi. Contohnya seperti Canva untuk desain visual dan juga Powtoon untuk animasi. Yang terakhir yaitu pemanfaatan aplikasi pendukung pembelajaran. Berikut ini 5 aplikasi yang mendukung proses pembelajaran beserta dengan fungsinya. Yang pertama yaitu aplikasi Google Classroom. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola tugas, materi, dan komunikasi antara guru dan siswa secara terorganisir. Contoh penggunaannya yaitu ketika guru memberikan tugas esai, kemudian siswa mengumpulkan dan dinilai melalui platform ini. Yang kedua yaitu aplikasi Kahoot, merupakan aplikasi kuis interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa melalui permainan berbasis waktu. Kahoot bisa digunakan untuk sesi evaluasi setelah pembelajaran. Yang ketiga, aplikasi Zoom, merupakan aplikasi konferensi video untuk pembelajaran jarak jauh. Contohnya digunakan oleh dosen untuk mengadakan kuliah secara daring jika mereka sedang berhalangan hadir secara tatap muka. Yang keempat yaitu Canva. Canva adalah aplikasi desain grafis untuk membuat materi pembelajaran visual. Contohnya seperti poster, infografis, ataupun presentasi. Contoh yang sering terjadi adalah mahasiswa membuat presentasi yang menarik untuk tugas kelompok. Yang kelima adalah aplikasi Quizizz, merupakan platform pembelajaran berbasis kuis yang dapat disesuaikan dengan materi pembelajaran. Contohnya, guru memberikan latihan soal matematika dengan cara yang menyenangkan dan kompetitif menggunakan fitur di Quizizz. Nah, itu tadi merupakan aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung pembelajaran yang berbasis teknologi. Teman-teman, itulah pembahasan tentang peran teknologi dalam pendidikan. Semoga bermanfaat dan membantu kalian memahami lebih dalam terkait materi ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.